Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Fatur. Saya Safar Fatih dengan NIM 114230128. Di sini saya ingin membagikan mengenai gimana cara kita bikin peta rawan bencana menggunakan ArcMap dan data file yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi yang pertama-tama kita pasti ke blank map dulu, lalu kita akan add data. Add data yang kita akan berikan di situ adalah ada data data batas administrasi, Kemleng. Setelah itu ada CH, JT, Tuplah, dan batas desa. Ini aku akan nge-add dulu data buat CH-nya, lalu di sini akan dilanjutkan dengan data jenis tanah, lalu data batas desa, data Tuplah, lalu Kemleng yang udah kita pakai di acara sebelumnya, sama data, oke, sama data Kemleng. Sebentar. Oke, kalau misalnya udah, kita akan melakukan klip ini digunakan untuk, kan ini beberapa data yang kayak JT, Tuplah, sama Syah itu kan datanya data umum, bukan data yang batas administrasi saya. Jadi kita klip itu untuk membuat data-data yang tadi itu disesuaikan dengan data administrasi yang udah saya buat di acara-acara sebelumnya. Kita ke geoprocessing, kita ke klip, lalu kita ke input feature. Nah, input feature ini itu di mana tempat kita untuk menaruh tuplah, batas desa, jenis tanah, sama curah hujannya. Kecuali Kemleng. Kenapa kecuali Kemleng? Karena Kemleng udah dibuat dari acara sebelumnya. Jadi data Kemleng yang saya pakai itu sudah sesuai dengan batas administrasi saya. Misalnya kita pakai tuplah. Terus di output feature-nya kita pakai batas administrasi, selalu batas administrasi karena yang menjadi acuan untuk diklip atau disesuaikan itu dari batas administrasi punya saya, punya clip feature maksudnya bukan output. Clip feature itu di batas administrasi seperti itu karena menjadi acuannya ya di batas administrasi yang udah saya buat gitu. Terus di output feature class-nya ini tempat kita menyimpan dan menamai file data tersebut. Misalnya, saya mau saya taruh di salah satu folder saya, terus ini kan tadi tuplah ya, dikasih nama aja klip tuplah, seperti ini. Lalu kita save, lalu kita klik OK. Nah, nanti ini bakalan takes time, karena emang lama untuk klip sendiri. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini saya udah bikin cepatnya aja, nanti jadinya kayak ada klip curah hujan, tuplah, sama jenis tanah. Lalu di masing-masing klip ini itu nanti kita akan tabling. Jadi diabaikan dulu aja peta rawan bencananya itu step setelahnya soalnya. Nah, klip curah hujannya ini kita klik kanan, kita open atribut table, terus kita akan ke eh ke sini, loading jaringan lama, terus kita ke add field. Nah, kenapa kita ke add field? Karena di dalam tabel ini itu tuh nanti pure-nya kalau dari nol tuh belum ada kelas JT sama skor. Nah, nanti skor sama kelas itu didapatkan dari Google Spreadsheet yang dikasih sama Aslab. Misalnya, untuk skor itu tuh kan angka ya isinya. Jadi, misalnya nih skor CH karena curah hujan, type-nya itu adalah double. Sedangkan kalau misalnya ini yang kelas, nah yang kelas CH, misalkan kita bikin dua tabel tuh di masing-masing. Itu tuh adalah teks, kayak gitu. Nanti klik OK. Nanti kebentuklah tabelnya kayak gini. Eh, mana ya? Nih, skor sama keterangan gitu. Untuk jenis tanah, untuk CH itu ada skoran keterangan. Untuk jenis tanah itu ada skor dan keterangan. Tetapi untuk yang
Klik tuplah itu nggak ada nggak ada keterangannya, hanya skornya aja. Jadi yang kita buat ya cuma yang type-nya double. Kalau pakai angka itu type-nya double, kalau cuma tulisan type-nya teks. Nanti setelah ini udah selesai semua kita edit, itu bisa, oh ya, cara masukinnya itu kayak ini tadi open attribute table kan seperti ini. Nah, nanti ini klik kanan lagi. Setelah udah ada tabelnya ya, setelah ada tabelnya kayak gini, ini kita di klik kanan lagi di sini, terus kita edit feature, kita start editing. Start editing, ini kita klik continue, lalu ini bisa langsung kita ubah aja. Nah, ini bisa langsung kayak diubah, di type aja gitu sesuai sama yang ada di spreadsheetnya Aslab. Udah kalau misalnya udah kita silang aja terus di mana ya? Maaf sebentar. Nah, di si editor. Ini nggak kelihatan. Di editor kita stop editing. Tapi jangan lupa di save dulu sih. Tapi nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, kalau udah, misalnya semuanya udah kebentuk tuh. Nah, kita ke Art Toolbox ini. Nah, ke Art Toolbox kitanya ke sebentar. Si loading. Maaf ya, lagi loading. Oke. Setelah misalnya udah kayak gini, itu kita buka Art Toolbox, terus kita ke Analysis Tools, terus kita ke Overlay. Nah, di Overlay, maaf lagi, ini kita ke Intersect. Kita klik 2 kali aja. Nanti pas di Intersect itu ada Input Feature. Nah, Input Feature ini kita taruh klip curah hujan. Eh, loading banget, maaf ya, Bang. Terus kita ke klip to plus, semua klip kita masukin sama Camlength. Nah, sama Kemleng maaf. Nah, nanti ini disimpannya as peta rawan bencana yang udah saya bentuk di sini. Terserah mau dimasukin folder mana, nanti bentuk aja, tulis aja peta rawan bencana seperti itu, ntar di save aja. Tapi karena saya udah bikin, jadi kita cancel aja. Terus nanti setelah itu kita klik kanan di peta rawan bencana, kita open attribute table lagi, dan kita mau naruh tabeling lagi untuk bobot JT, CH, Tuplah, sama Kemleng, sama KL. Seperti ini. Cara juga sama, kita buka table option lagi. Ini toolbox-nya di close aja nggak apa-apa. Kita ke table option, terus kita ke add field lagi, sama kita tulis bobot, misalnya bobot JT. Bobot JT ini kan angka ya, jadi kita double. Nanti tinggal di klik OK. Terus sama lah kayak bobot TL, KL, sama CH. Nanti cara Terus nanti setelah misalnya nih udah masukkan ke sini, nanti bobot JT kita klik kanan di sininya, terus kita ke field kalkulator. Sebentar. Ya, kita ke field kalkulator. Terus, ini kan tadi apa ya? JT ya. Nah, terus kalau kayak gini udah, kita tetap di VB Script. Nggak usah diubah apa-apa. Terus kita ke skor JT. Karena tadi JT kan yang kita nganuin. Kita cari skor JT di sini. Nih, kita klik set. Nah, skor JT. Jadi kita pakai rumus untuk ngisi tabelnya kita pakai rumus skor JT ini dikali 1. Nah, kali itu tandanya ini 1, baru kalian klik OK set.
Nanti itu bakal langsung keisi kayak gini. Kalau bobot TL ini sama caranya kayak tadi, bobot TL dikali 2, bobot CH dikali 3, dan bobot KL dikali 4. Caranya sama seperti itu. Lalu setelah itu kita mau bikin totalannya lagi untuk kayak mengidentifikasi keseluruhannya. Nah, tabel total ini didapatkan sama caranya juga dengan tadi add field, terus dikasih total ininya karena angka juga double dan oke. Cuma kan karena ya saya udah ada, jadi nggak usah ya. Nah, terus setelah total ini itu didapatkan dari sama kita biruin dulu klik kanan, kita ke field kalkulator, terus kita ini itu ditambahin aja totalnya. Jadi bobot itu kan udah jadi bobot ya. Bobot JT ditambah bobot TL terus ditambah bobot KL ditambah bobot CH. Terus nanti tinggal di oke seperti itu. Ntar jadilah isinya kayak gini. Sama tadi saya mau kasih tahu lupa. Kalau misalnya nih bobot CH, kan tadi kita nggak bikin skor-skorannya ya, karena kemenangnya udah jadi. Bobot KL maksudnya. Di bobot KL ini nanti dikalikan empatnya itu sama yang grid code. Nah, jadi nama dia itu bukan skor tapi grid code. Grid code dikali kayak gitu. Terus udah, terus kita mau ngasih keterangan lagi. Kita add field lagi, terus kelas KB ini teks karena tulisan. Terus kita klik OK. Nah, terus ini kita mau mengidentifikasi ini lagi kan. Ini kita save dulu. Karena takut ada kenapa-kenapa. Jadi semuanya harus di save dulu. Terus tadi kita add field lagi. Kelas KB ini ke teks. Kita klik OK. Terus ini kita buka spreadsheet-nya. Sebentar ya, aku isi dulu. Oke, jadi setelah kita ngedapetin total ini kan kita mau identifikasi ke per kelas ya. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Kita buka select by attribute di sini. Terus di sini ini udah ada caranya. Ini kan tadi saya mau klasifikasiin yang terendah dulu. Itu ada di 22 sampai 27 kalau saya. Dari 24 ke 27. Nah, itu cara biar cepatnya kan ini ada 8.000 data ya. Kalau misalnya manual kan lama. Jadi cara cepatnya itu kayak gini. Jadi si total total ini dihapus dulu aja. Nah, ini kan kita mau identifikasi dari yang total. Jadi ini total sama dengan
Ya, kita ikutin per kelas aja. Kan tadi udah sampai 27. Terus ini 28 sampai 33 itu tinggi. Jadi ini 28. Kalau banyak lebih dari satu data, kita OR. Terus diulang lagi kayak tadi. OR. Terus tadi 28, 29. Di sini ya. Dari ini 30. OR kota lagi. Sama dengan ini 31. OR 32. OR total. Ini sama dengan lagi ini 33. Nah, ini kayak gini terus di apply. Nah, nanti kalau misalnya di apply, ini kita eh ke field kalkulator lagi, terus ini kita ganti tinggi. Karena emang dia klasifikasinya tinggi, terus kita klik oke. Nanti dia bakal langsung ke taruh di sini tinggi gitu. Tunggu aja, kan masih loading. Start. Nih, ini udah kan tinggi. Terus karena kita masih punya ada 34 sama 35, kita ini lagi aja. Kita di sama or 35. Nah, ini kan udah nggak ada lagi ya. Jadi ini sisanya kita apply. Tunggu sampai tanda loadingnya berhenti. Nah, ini di kelas KB-nya kita klik kanan lagi. Ke kalkulator. Ini sangat tinggi keterangannya. Jangan lupa ada tanda petik ya guys di keterangannya. Terus oke. Nah, terus nah, udah kalau misalnya udah ini kecilin aja tabelnya nggak apa-apa. Nah, terus kita bikin lagi eh advertnya yang luasan. Oke, lalu setelah itu kita bikin tabel baru di sini dengan cara yang sama. Karena dia angka, jadi kita pakai type yang double, terus kita klik kanan, kita ke kalkulat geometri, yes, terus kita ubah ini ke hektar. Ini masih kita klik OK. Kalau misalnya udah semua ini luasannya keisi, ini dihapus aja, dihapus, di X aja, terus setelah itu
Oke, terus ini lanjutnya setelah biru-birunya, kalau tadi kalian ada biru-biru kayak saya, itu guys pilih yang ini yang clear feature. Terus kalau udah ini diklik kanan ke properties, terus kita ke kata ke simbologi, baru kita ke kategoris. Nah, ini kita pilih value fieldnya yang kelas KB, add all value, terus ini kita ubah sesuai dengan peraturannya. Kalau misalnya tadi sedang itu solar yellow, jadi ini aku akan cari solar yellow. Ini outline-nya no color, oke. Terus kalau tinggi electron volt, ini no color. Terus tinggi, sangat tinggi. Ini yang Miss Red, Mars Red. Oh, ini yang sangat tinggi. Salah teman-teman. Ini sedang ya. Sedang tadi solar yellow. Ini tinggi electron volt. Terus kalau misalnya udah, itu kita apply, kita oke. Terus kita akan ngeklik peta satu kabupaten tadi, siang desa tadi, sama peta rawan bencana. Jadi kita buka lagi geoprocessing, kita ke klip, terus inputnya ini yang tadi batas desa, sama ini yang peta rawan bencananya. Ini kita tulisnya ini, terus kita save, kita klik OK. Ih, ini masih loading. Udah, maaf ya bang. Ini masih loading. Ditunggu dulu sebentar. Terus kalau misalnya udah, kita atur ininya. Ini fill color no color. Terus kita ke style reference. Kita terus add to stylist. Terus simbol RBI. Oh, maaf, maaf. Terus ini kita ke edit simbol dulu. Ke outline. Karena kalau nggak ke outline terjadi kayak gitu. Terus ini kita pakai yang batas desa. Edit simbol. Kita klik warna kuning, kita unchecklist. Kita klik warna hitam tadi. Kita ketebalan 1,5. Ini bisa di seperti ini. Kita klik OK. Ini juga lagi 1,5. Kita klik OK. Klik OK. Oke, hasilnya seperti ini. Terus kita labeling lagi. Kita ke properties. Ke kanan dulu tadi. Terus kita ke labels. Nah, ini kita akan ini. Terus ininya kita desa. Terus ini kitanya
pilih yang Times New Romance. Belum sih sebenarnya, belum selesai. Ini ukurannya 5. Terus kita ke placement properties, terus kita ke horizontal, terus juga page remove duplikat label, kita klik apply, kita oke. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau di zoom in kayak gini hasilnya. Nah, nanti ini tinggal kita save aja, paste file, kita save ke apa namanya, ke folder yang diinginkan. Udah deh, tinggal kita save. Karena tadi aku udah simpen duluan, jadi kita tinggal save doang aja. Dah seperti ini cara bikin Petra Berencana. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.